A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tafakur disebutkan dalam sunnah bahwa renungan sesaat lebih baik daripada ibadahmu setahun. Anjuran untuk berpikir, merenung, memeriksa, dan mengambil pelajaran dapat diketahui dan ayat-ayat dan kabar-kabar, karena ia adalah kunci pembuka cahaya-cahaya dan awal datangnya pertolongan serta penjaring ilmu. Adapun keutamaannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam bentuk pujian, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Surat Ali Imran ayat 191. Ibnu Abbas berkata kepada sekelompok orang, janganlah kamu memikirkan tentang Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pikirkanlah tentang makhluk Allah dan jangan memikirkan tentang Allah, karena kalian tidak akan dapat menghargai Allah dengan penghargaan yang semestinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari beliau keluar menuju satu kaum, lalu beliau berkata, mengapa kalian tidak berbicara? Mereka menjawab, kami berpikir tentang makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, begitulah seharusnya kalian lakukan. Berpikirlah tentang makhluknya dan jangan memikirkan tentang Allah, karena di barat ini ada bumi yang putih cahayanya sejauh 40 hari perjalanan matahari. Di situ ada makhluk-makhluk Allah yang tidak mendurhakai Allah sekejap mata pun. Mereka berkata, ya Rasulullah, di mana setan terhadap mereka? Beliau menjawab, mereka tidak tahu setan diciptakan atau tidak. Mereka berkata, dari anak Adam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, mereka tidak tahu apakah Adam diciptakan atau tidak. Adha berkata, pada suatu hari aku pergi bersama Ubaid bin Umair menemui Aisyah, dan di antara kami dan ia terdapat hijab tabir. Aisyah berkata, ya Ubaid, mengapa engkau tidak menjenguk kami? Ubaid menjawab bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkunjunglah kadang-kadang supaya bertambah kecintaan. Ibnu Umar berkata, ceritakan kepada kami sesuatu yang paling menakjubkan yang engkau lihat dari Rasulullah. Aisyah pun menangis dan berkata, setiap urusannya menimbulkan kekaguman. Di malam giliranku, beliau datang kepadaku hingga kulitnya menyentuh kulitku. Kemudian beliau berkata, biarkan aku mengerjakan sholat untuk Tuhanku. Kemudian beliau berwudu, kemudian mengerjakan sholat.
lalu menangis hingga basah janggutnya. Kemudian beliau sujud hingga membasahi bumi. Kemudian beliau berbaring di atas sisinya sehingga datang Bilal menyerukan azan subuh. Kemudian Bilal berkata, "Ya Rasulullah, mengapa Anda menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang terdahulu dan yang kemudian." Maka Rasulullah pun menjawab, "Hai Bilal, kenapa aku tidak menangis sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepadaku di malam ini bahwa dalam penciptaan langit dan bumi serta perbedaan malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal." Kemudian beliau berkata, "Celakalah bagi siapa yang membacanya dan tidak memikirkannya." Dikatakan kepada Al-Auza'i, "Apa tujuan memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah?" Ia menjawab, "Membaca ayat-ayat itu dan memahaminya." Al-Zunaid radhiyallahu anhu berkata, "Majelis yang mulia dan tertinggi adalah duduk sambil memikirkan medan tauhid dan menghirup angin ma'rifatullah serta minum dengan piala cinta dari lautan kasih sayang dan mengundang dengan baik sangat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian ia berkata, "Sungguh majelis yang agung dan minuman yang amat lezat, beruntunglah siapa yang dikaruniai itu." Jadi hakikat pemikiran dan buahnya, makna pikiran adalah menghadirkan dua malam di dalam hati untuk menghasilkan ma'rifat ketiga. Misalnya, bila ia mengetahui bahwa akhirat lebih baik dan lebih kekal, maka sesuatu yang lebih baik dan kekal patutlah ia dipilih. Tujuan dari tafakur adalah menghasilkan ilmu di dalam hatinya, sehingga hal itu menimbulkan keindahan dan perbuatan yang menyebabkan keselamatan kita semua nih sebagai manusia. Dan keduanya adalah buah dari ilmu yang insya Allah kita dapatkan. Sedangkan ilmu adalah buah tafakur. Sasaran-sasaran renungan kita, manusia terkadang melihat keadaan dirinya dan memfikirkannya, dan terkadang merenungkan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat serta perbuatan-perbuatannya. Merenungkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala tiada jalan kepadanya kecuali dengan fikir semata-mata. Merenungkan sifat-sifat kerajaan dan malakutnya, semakin lama semakin bertambah cinta dan renungannya mengenai segala yang didapatkan baginya. Karena keadaannya terungkap dengan itu, hal itu seperti merenungkan makna-makna dan langit bumi, bintang-bintang, serta segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga pun berfirman di sini, "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Kami di segenap penjuru." Surat Fussilat ayat 41. Dan satu lagi Allah berfirman, "Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan
Surat Az-Zariyat ayat 21. Sasaran-sasaran renungan adalah dirimu, kemudian semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita melihat makhluk-makhluk Allah, di situ kita bisa melihat bahwa ada Allah yang maha menciptakan makhluk, yang segala sesuatunya tadi tidak ada dijadikan ada dan dijadikan tidak ada lagi. Kullu man 'alaiha fan, semuanya pasti akan binasa. Semakin kita berpikir tentang kebesaran Allah, insya Allah semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.